Al-Fatihah. Sebelum kita memulai pelajaran kita sebelumnya, Ibu mau tanya pelajaran apa sebelumnya? Saya Bu. Apa pelajaran kita sebelumnya, Nak? Rukun Islam Bu. Apa itu rukun? Berapa rukun Islam? 5. Coba disebutkan semua. 1, 2, 3. Itu adalah pelajaran kita yang lewat rukun Islam. Dan setiap orang yang beragama Islam harus ada yang 5 itu. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga adalah puasa pada bulan Ramadan, yang keempat adalah membayar zakat, yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Tadi pagi-pagi sholat subuh nggak? Sholat Bu. Berapa rakaat? 2. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Ayo, Pak Ketua, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga dengan kita berdoa mendapat keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini. Amin. Sebagai tinggi cita-cita kepada negara, mari kita bernyanyi bersama-sama. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Untuk membuat keberkahan lagi, marilah kita mengaji bersama-sama. Ibu yang pimpin ya. Iya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama menganalisis siswa mampu menganalisis Shohibul Iman dan cabang-cabangnya. Yang kedua adalah siswa mampu mempresentasikan pengertian Shohibul Iman, dan yang ketiga adalah meyakini Shohibul Iman dan cabang-cabangnya dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkannya dalam lisan, dan melakukannya dalam perbuatan. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, berarti kita harus mengikuti langkah-langkah pendekatan diri kepada Allah. Coba lihat pohon ini. Semuanya. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pohon? Saya Bu. Apa itu, Nak? Di dalam pohon itu ada tulisannya. Yang lain? Saya Bu. Apa, Nak? Pohon itu ada perilaku-perilaku yang baik, Bu. Perilaku-perilaku yang baik. Apa saja itu? Semua. Apa yang pertama, Pak Mo?
Bertaubat. Terus ikhlas. Tawakal. Bertaubat. Apa lagi? Menuri janji. Dan jujur. Itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Allah supaya kita lebih berarah kepada jalan yang benar. Kalau kita jauh dari Allah, maka kita akan mudah memperbuat hal-hal yang buruk, seperti mencuri, berzina, dan melakukan hal-hal yang lain. Dan iman adalah banyak yang mengatakan saya beriman, tapi dia tidak pernah melakukannya dalam perbuatannya dan tidak mengucapkannya dalam lisannya, seperti Islam KTP. Ada tahu Islam KTP? Ada. Apa itu Islam KTP? Yang dia hanya mengaku Islam tapi tidak pernah berbuat baik. Oke. Dan sekarang adalah Syekhul Iman, pelajaran kita dan cabang-cabangnya, yaitu iman kepada Allah. Siapa yang tahu berapa rukun iman? Berapa? 6. Yang pertama. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada Allah. 3. Iman kepada Allah. 4. Iman kepada Allah. 5. Iman kepada Allah. Alhamdulillah. Yang terakhir, iman kepada Allah. Kalian ingatkan? Supaya ibu itu sengaja pura-pura lupa. Rupanya kalian ingat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melakukan pelajarannya, ibu mau kasih kalian kelompok dan nanti presentasikan ke depan ya. Kelompok pertama, ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga yang ini. Yang tugas kelompok pertama itu pengertian Syekhul Iman. Yang kedua adalah menurut dalil Syekhul Iman. Yang ketiga adalah cabang-cabang iman dan pendekatan diri kepada Allah. Ibu kasih waktu, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan dari kelompok 1, yaitu pengertian dari Syu'abul Iman. Pengertian Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman yang apabila diamalkan seluruhnya, maka akan sempurnalah iman seseorang muslim. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini menurut dalil Syu'abul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzina nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzina anzala min qablu
wa man yaqulu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalatan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitalah yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sekian presentasi dari Bapak Gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan masuk. Isi presentasi kelompok kami. Ada banyak manfaat awal iman bagi seorang muslim, mulai dari memperkuat keimanan, membantu mengendalikan diri, hingga membuat kualitas hidup menjadi lebih baik. Cukup sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di selanjutnya lebih diapakan ya, presentasinya lebih baik, lebih dikembangkan ya. Ya. Sekarang kita untuk penilaian. Silakan berdiri yang kelompok 1. Nanti kasih penilaiannya dengan inspirasi kayak apa? Gaya Anda ya, yang lebih bagus. Jika Anda suka, kasih saran Beo ya. Apa itu sebenarnya? Nanti ibu kalian kasih sama kelompok 1. 1, 2, 3. Siapa yang suka kasih saran Beo? Kasih. Kalian suka nggak presentasinya? Tinggi-tinggi dari Blitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagus. Betul yang kelompok 1. Kelompok 2 berdiri. Kalau kalian suka presentasi kelompok 2, kasih saran Mio-nya. 1, 2, 3. Saran Mio. 1, 2, tinggi-tinggi dari Blitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan. Kelompok ketiga. Silakan. Berdiri. Yang suka presentasi kelompok 3, kasih saran Mio-nya. Tinggi-tinggi dari Blitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah iman kita harus kuat. Seperti Ibu ada satu cerita untuk kalian. Ada seorang raja ingin mencari penggantinya. Penggantinya sebagai seorang raja, maka dia panggil 3 orang yang akan melakukan seleksi untuk menjadi seorang raja penggantinya. Dan raja memberikan pisau dan 1 ayam untuk 1 orang. Dan perintah raja adalah pergilah memotong ayam ini kemana kalian pergi tanpa ada yang melihatnya. Maka yang 1 pergi ke gunung, yang satunya pergi ke dalam gua. Dan mereka datang kepada sang raja. Raja, kami sudah memotong ayamnya. Ini yang 1 laki-laki, yang laki-laki yang 1 mengatakan, ada yang melihatnya? Kata raja, tidak. Dan kamu ada yang melihatnya? Tidak. Dan yang 1 lagi belum dia potong, dia masih berkeliling-keliling di depan istana. Wahai kamu pemuda, kenapa kamu belum potong ayammu? Kata si pemuda, maaf sang raja, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, ada yang melihat saya. Siapa yang melihatmu? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laki-laki yang inilah yang berhak menjadi pengganti sang raja. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita, bahwasanya iman kita harus terus kita tingkatkan kepada Allah dengan berperilaku yang baik. Seperti yang tadi, mendekatkan diri dengan bertaubat, jujur, bersifatnya berpribadi yang baik. Dan itu menjadi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tak bosan-bosan menasihati kalian, terus benahi diri
meningkatkan diri, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Hindarilah yang dilarang-larang Allah dan perbuatlah apa yang diperintah Allah seperti sholat, beribadah, zikir, dan hindarilah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti mabuk, apalagi Zina. apalagi mencuri. Dan bagi laki-laki bantu orang tuamu dan bagi perempuan bantu ayah dan ibu di rumahmu. Pelajaran minggu depan itu adalah Sahihul Iman, beriman kepada yang kedua. Apa yang kedua? Sebelum ibu sudahi pelajaran kita, yang tadinya kita awali dengan Bismillah, maka kita akhiri dengan